down, I know you got me, baby. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Manuel Nofrian Tupoli, NPM 12220059, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS evaluasi proyek pertanian. Menghitung nilai BEP dan PBB serta dijelaskan menggunakan aplikasi Excel. Soal ujian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk membangun industri pengolahan hasil pertanian, diketahui dana investasi sebesar 30 juta dialokasikan selama 2 tahun, yaitu tahun persiapan sebesar 20 juta dan tahun pertama sebesar 10 juta. Kegiatan pabrik dimulai setelah tahun kedua. Dari pengembangan konstruksi, jumlah biaya operasi dan pemeliharaan berdasarkan rekapitulasi dari berbagai biaya pada tahun kedua sebesar 5 juta per tahun, dan untuk tahun-tahun berikutnya seperti pada tabel 1. Benefit dari kegiatan industri ini adalah jumlah produksi dari pengolahan hasil pertanian. Kegiatan produksi dimulai pada tahun kedua dengan jumlah penghasilan sebesar 10 juta, sedangkan tahun-tahun berikutnya seperti terlihat pada tabel 1. Berdasarkan data tersebut, apakah rencana pembukaan industri yang mengolah hasil pertanian tersebut layak untuk dikembangkan? Bila dilihat dari segi biaya investasi operasional dan benefit industri pengolahan hasil pertanian, tahun 0 investasi sebesar 20 juta dan biaya operasi belum ada, dan tahun 1 sebesar 10 juta, biaya operasional belum ada. Untuk menghitung nilai total cost, nanti kita akan menghitung menggunakan Excel. Break even point atau BEP. BEP merupakan kondisi yang terjadi pada saat perusahaan belum mendapatkan keuntungan tetapi juga tidak mengalami kerugian. BEP adalah titik pulang pokok di mana TR sama dengan TC. Terjadinya BEP tergantung pada lama arus penerimaan sebuah proyek, dapat menutupi segala biaya operasi dan pemeliharaan serta biaya modal lainnya. Selama perusahaan masih berada di bawah BEP, selama itu perusahaan masih menderita kerugian. Semakin lama perusahaan mencapai BEP, semakin besar saldo rugi. Baik, di sini kita langsung saja masuk ke Excel untuk menghitung total cost. Kita mencari break even point. Pertama-tama kita mencari total cost, keuntungan, diskon faktor, BI dan TCI. Baik, di sini kita mendapat nilai total cost tahun ke-0 20, yaitu kita menjumlahkan investasi ditambah biaya operasional. Untuk tahun pertama juga tahun 1 juga begitu. Kita menjumlahkan investasi ditambah biaya operasional. Untuk kedua sampai tahun ke-10 juga begitu. Baik, untuk total revenue di soal sudah ada. Jadi kita mencari keuntungan atau net benefit, yaitu di sini kita mendapatkan min 20 juta yaitu total revenue dikurang
total cost, yaitu 0 kurang 20 juta min 20 juta. Untuk tahun 1 juga begitu sampai tahun ke-10. Baik, di sini kita mencari nilai diskon faktorial, yaitu rumus diskon faktorial yaitu 1 per 1 tambah CI pangkat B3. Nilai diskon faktorial. Baik, di sini kita mendapatkan nilai 1 untuk tahun persiapan atau tahun 0, dan tahun 1 sama dengan 0,8454574627. Tahun 2 sampai tahun ke-10 bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya kita mencari nilai BI dan TCI. Baik, untuk mencari nilai BI yaitu total revenue atau benefit dikali dengan diskon faktor, yaitu 0 kali 1 yaitu sama dengan 0. Untuk tahun persiapan atau tahun 0, baik untuk tahun 1 sampai tahun ke-10 juga dilakukan seperti itu. Untuk mencari nilai TCI yaitu total cost dikalikan dengan diskon faktorial untuk mendapatkan nilai TCI untuk tahun persiapan atau tahun 0. Untuk tahun 1 juga dilakukan seperti itu, yaitu total cost pada tahun pertama dikali dengan diskon faktorial pada tahun pertama. Untuk tahun kedua sampai tahun ke-10 juga dilakukan seperti itu. Baik, selanjutnya kita menjumlahkan nilai BI dan TCI, yaitu kita menggunakan rumus sum, ketik sum, lalu kita memblok dari tahun 0 sampai dengan tahun 10, lalu enter. Untuk TCI juga begitu, kita menggunakan rumus sum, lalu kita memblok dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-10, lalu klik enter. Baik, setelah kita mendapat nilai BI dan TCI, yaitu jumlah dari nilai BI yaitu 71127,313,37, dan nilai TCI yaitu jumlahnya 54097247,32. Baik, setelah kita mendapatkan nilai BI dan TCI, yaitu nilai BI, jumlah dari nilai BI yaitu 71127313,37, dan TCI yaitu jumlahnya yaitu 54097247,32. Baik, untuk mencari break even point yaitu nilai BI harus mendekati nilai TCI yaitu 54097247,32. Untuk nilai BI tahun persiapan dan tahun 1 0, jadi kita menjumlahkan dari tahun kedua untuk mendapatkan nilai yang mendekati nilai TCI. Baik, kita menjumlahkan tahun kedua sampai dengan tahun ke-8 untuk mendapatkan hasil yang mendekati nilai TCI. Baik, di sini kita mendapatkan
nilai 53962082 yang mendekati nilai TCI. Baik, di sini kita mencari break even point, yaitu 8 ditambah dengan nilai dari jumlah dari nilai TCI dikurang dengan nilai sebelum terjadinya break even point, yaitu pada tahun dikurang dengan sebelum terjadinya break even point, lalu dibagi dengan tahun ke-9, yaitu sudah terjadinya break even point, lalu kita klik enter. Baik, di sini hasil dari nilai break even point. Setelah kita mendapatkan nilai break even point, dapat kita simpulkan bahwa akan terjadi break even point pada 8 tahun 1 bulan. Baik teman-teman, sekarang kita akan lanjut mencari nilai payback periode. PB adalah jangka waktu tertentu yang menunjukkan terjadinya arus penerimaan cash inflow yang secara kumulatif sama dengan jumlah investasi dalam bentuk present value. PB digunakan untuk mengetahui beberapa lama proyek dapat mengembalikan investasi. Baik, di sini data yang akan kita gunakan yaitu biaya tetap pada tahun ke-0 atau tahun persiapan yaitu 20 juta dan tahun 1 yaitu 10 juta. Biaya variabel atau biaya operasional pada tahun persiapan yaitu 0 dan tahun 1 yaitu 0 dan atau belum ada. Baik teman-teman, untuk benefitnya pada tahun ke-0 itu belum ada, dan pada tahun ke-1 juga belum ada. Untuk tahun kedua 10 juta. Baik, di sini kita akan mencari nilai diskon faktor, yaitu baik di sini kita akan mencari nilai dari diskon faktor yaitu 1 dibagi dengan 1 ditambah dengan diskon faktor yaitu 18%, lalu dipangkat 0 tahun ke 0 untuk mendapatkan nilai diskon faktor untuk tahun ke 0. Kenapa tidak saya tuh? Aduh, Untuk tahun ke-1 dan tahun kedua, tahun 1 sampai tahun ke-10 juga dilakukan sama. Mati deh. Untuk tahun ke-1, baik untuk tahun ke-1 dan sampai dengan tahun ke-10 juga dilakukan seperti itu. Baik, kita mencari nilai investasi PV atau investasi dengan cara mengalihkan biaya tetap dikali dengan diskon faktorial, yaitu 20 juta dikali 1 sama dengan 20 juta. Untuk tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-10 dilakukan seperti itu. Selanjutnya kita mencari nilai operasional dengan cara kita mengalihkan nilai biaya operasional tahun pertama dikali dengan diskon faktorial tahun pertama untuk mendapatkan nilai operasional. Untuk selanjutnya tahun ke-1 sampai tahun ke-10 juga dilakukan seperti itu. Selanjutnya kita mencari nilai benefit, yaitu kita mengalihkan total revenue dikali dengan diskon faktorial untuk mendapatkan nilai benefit pada tahun pertama. Untuk
tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-10 dilakukan seperti itu. Baik, selanjutnya kita menjumlahkan nilai operasional dan nilai benefit dengan cara kita menggunakan rumus sama dengan sum, lalu kita memblok dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-10, lalu kita klik enter. Untuk benefit juga seperti itu, kita menggunakan rumus sum. Baik, jika sebelumnya break even point kita bandingkan dengan operasional, maka PB period kita bandingkan dengan investasi. Kita mencari sebelum terjadinya PB period, yaitu dengan cara menjumlahkan nilai benefit dari tahun ke-2 sampai dengan tahun ke-4 untuk mendapatkan nilai sebelum terjadinya PB period. Baik, di sini kita mendapatkan nilai yang mendekati nilai investasi. Selanjutnya kita mencari nilai PBB, yaitu dengan cara sama dengan 4 ditambah dengan nilai investasi sesudah dan dikurang dengan nilai investasi sebelum terjadi PBB period dibagi dengan nilai dari tahun ke nilai benefit dari tahun ke-5. Lalu kita klik enter. Baik, di sini dapat kita simpulkan bahwa usaha ini layak untuk dikembangkan. Oke teman-teman, mungkin ini video penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.